Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IP1 kelompok 9 yang beranggota Silvana Natalia, Tetes Embun, Tommy Edi Hermawanto, Wanda Amelia akan menjelaskan para raja yang berkorban untuk bangsa Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tentram dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Meski demikian, tak semua raja mau bergabung dengan Negara Kesatuan RI. Sultan Hamid II dari Pontianak misalnya, bahkan pada tahun 1950-an, lebih memilih berontak hingga turut serta dalam rencana pembunuhan terhadap beberapa tokoh dan pejabat di Jakarta, meski akhirnya mengalami kegagalan. Dalam bagian ini kita akan mengambil contoh dua orang raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan Sultan Syarif Qasim II dari Kerajaan Siak. Sultan Hamengkubuwono IX 1912 sampai dengan 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu, ia mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Kemensos 2012. Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari Negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pada akhirnya, pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa 1. Yogyakarta, Ngadiningrat, yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta, Hadiningrat, dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung, dan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Melalui telegram dan amanat ini, sangat terlihat sikap nasionalisme Sultan Hamengkubuwono IX, bahkan melalui perbuatannya. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Markas TKR dan Ibu Kota Republik Indonesia misalnya, pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan. Bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tatkala perang kemerdekaan berlangsung, ia juga berikan. Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikan raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Belanda rupanya ingin memisahkan Sultan yang memiliki pengaruh besar itu dengan Republik. Bukan saja bujukan, Belanda bahkan juga sampai mengancam Sultan. Namun, Sultan Hamengkubuwono IX malah menghadapi ancaman tersebut dengan berani. Meskipun berstatus Sultan, Hamengkubuwono IX dikenal pula sebagai pribadi yang demokratis dan merakyat. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Ini adalah nilai uang yang sangat besar. Tahun 2014 saja angka tersebut setara dengan 1,47 triliun. Kesultanan Siak pada masa itu memang dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Barisan Pemuda Republik
Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana, serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Van Mook, gubernur jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia. Perempuan pejuang Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju merupakan wanita bangsawan kerajaan Luwu, tetapi semangat untuk melawan penindasan kolonial Belanda begitu kuat. Opu Daeng Risaju memiliki nama kecil Famaja. Ia lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada 1880 dan wafat pada Senin 10 Februari 1964 ketika berusia 84 tahun. Famajah adalah putri dari pasangan Muhammad Abdullah Tobareseng dan Opu Daeng Mawelu. Sejarah mencatat sejak kecil Famaja tidak pernah mau belajar dari pendidikan Belanda, meski ia merupakan seorang bangsawan. Sebagai keturunan bangsawan Luwu, jiwa patriotisme begitu kental tertanam di dalam dirinya. Selain belajar tentang adat kebangsawan dan pendidikan akidah agama Islam pun menjadi sarapan sejak kecil. Setelah beranjak dewasa, ia mulai aktif dalam organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII di Parepare. Tak lama berselang, ia pun mendirikan cabang PSII di kampung halamannya Palopo pada 14 Januari 1930. Rapat akbar PSII dilakukan di Pasar Lama Palopo yang sekarang bernama Jalan Landau. Kegiatan wanita yang termasuk dalam pahlawan nasional itu pun akhirnya terdengar oleh Kontroler Afdeling Masamba atau Malangke merupakan daerah Afdeling Masamba. Kontroleur Afdeling Masamba menuduh Opu Daeng Risaju telah memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Atas tuduhan tersebut, ia pun dipenjara selama 13 bulan. Bukannya jera usai keluar penjara justru membuat Opu Daeng Risaju semakin aktif dalam PSII. Meski mendapat tekanan begitu hebat baik dari pihak kolonial Belanda dan kerajaan yang notabene keluarga Opu Daeng, tak membuat surut semangatnya. Yang ke-8, pada tahun 1933, Opu Daeng Risaju menjual semua harta milik guna mengikuti Kongres PSII di Jawa. Yang ke-9, ketidaksenangan pihak kerajaan semakin membuncah. Ia pun dipanggil karena dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Pada 1934 ia kembali dipenjara selama 14 bulan oleh anggota Dewan Hadat yang pro terhadap kolonial Belanda. Yang ke-10, ketika masa revolusi, ia kembali menggerakkan pemuda Luwu untuk melakukan penolakan kedatangan tentara sekutu Nica dari Sulawesi Selatan. Menurutnya kedatangan Nica tak lain hanya ingin menjajah Indonesia. Yang ke-11, namun sayang Nica berhasil menangkap Opu Daeng Risaju di tempat persembunyiannya. Ia pun dibawa ke Watampone dengan berjalan kaki sepanjang 40 km. Yang ke-12, tanpa ada proses peradilan, ia ditahan di penjara Bone selama 1 bulan, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang dan dipindahkan lagi ke Bajo. Yang ke-13, nasib malang pun terus menimpa Opu Daeng Risaju. Selama ia di dalam penjara, penyiksaan yang begitu kejam kerap ia terima. Akibatnya pendengaran Opu Daeng Risaju telah bermasalah hingga akhir hayat. Yang ke-14, wanita yang begitu gagah berani melawan penindasan kolonial Belanda itu kini dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lokoe, Palopo, Sulawesi Selatan.
Sekian dari kelompok 9, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.